Pada mulanya firman Dewa. bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Itu Allah. Allah. Berarti Allah, kalian iya yang nyerang Allah. kami. Enggak, loh. Gini Bang. Sekarang gini yang menyerang kami di bagian mananya? Allahnya itu ya. Iya, Karena Alkitab kami memakai kata Allah. Gitu ya Bang ya. Betul. Nah, sekarang Betul. gini Bang. Kalau Alkitab kami pakai Allah, yang menerjemahkan kami Alkitabnya kami ini kan orang Indonesia, Bang. Terus kenapa Indonesia larinya ke Allah? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Menerjemahkan Nah, itu jadi kan orang jangan Indonesia, salahkan Bang. kalau kita bahas ini Nggak, Bapak, kita bukan dewa. ini Itu bukan anak, dewa. Itu ini roh, adalah supaya pribadi. orang Islam tidak tertipu dengan agama Anda, karena agama Anda itu lagian diajarkan yang dengan menipu cara kalian itu tipu-tipu. siapa? Yang menipu Nah, itu yang Allah menipu di situ kalian disebutkan. siapa? Kenapa ada kata Allah di situ? Lah ini bukan kan untuk bukan menipu. ini kan masalah Bang, Abang ngerti nggak apa sih terjemahnya siapa? Terjemahannya waktu itu dari bahasa asli ke Loh, bahasa Indonesia. kitab Anda Sementara itu kan kita setiap yang orang hari Indonesia. bisa direvisi kok. Yang lain direvisi. Tadi babi jadi babi hutan. Ayo. Kenapa Allah ini tidak dirubah? Kalau semua yang lain bisa dirubah, Isa Al-Masih dirubah menjadi Yesus, kenapa Allah tidak dirubah? Karena untuk menipu. Makanya kita bahas, Bapak jadi anak, jadi roh, ketiganya adalah satu. Bisa nggak ini jadi satu? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Caranya Bisa. gimana? Kalau pemahaman Caranya kami gimana? bisa. Bisa. Caranya Makanya gimana nggak bisa supaya dia untuk menjadi- menjelaskan ke kalian dengan akal pikiran nggak bisa. Jadi harus ada Roh pakai Kudus apa? yang beri pemahaman. Nah kalian itu nggak punya Roh Kudus. Kalau nggak Hanya pakai akal, orang-orang Kristen kalau nggak pakai aja akal, yang lalu orang pakai apa? sedangkan orang Kristen pun nggak semuanya memiliki Roh Kudus. Kalau Saya tidak kasih tahu, pakai Bang. akal, lalu pakai apa orang mengerti? Ya Apa alat itulah untuk dia. dipakai Karena mengerti? imannya kami, Bang, imannya kami itu nggak diukur dengan akal. Imani Itu. saja. Imannya kami tidak diukur dengan akal. Iya, karena firman Tuhan bilang, Oke, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Itu kami pegang. Jadi Itu Anda Alkitab. beragama nggak pakai akal. Kami berpakai iman, agamanya Kristen itu pakai iman bukan pakai akal. Karena di firman Tuhan bilang, berbahagialah kalian yang tidak melihat tapi percaya. Nah, itu kami pegang. Kalau firman Tuhan kami salah, berarti firman Tuhan kami bohong. Dengar. Manusia kalau tanpa akal dia setara dengan apa? Jawab. Ya binatang. Oke, jadi Anda ingin mengatakan bahwa beriman menjadi Kristen itu harus jadi binatang dulu gitu? Ya enggak, beda Bang, Lah, beda-beda tadi Anda konsep. bilang. Iman, makanya aku bilang iman kami itu tidak diukur Nakal dengan juga ini. namanya, tidak Nakal diukur juga dengan ini. akal gitu loh. Tapi iman kami dengan iman kami dalam artian kami percaya Nakal itu juga ada. Gini Bang, kami percaya walaupun itu Nakal kami juga. tidak melihat. Itu iman. Nakal. Iman. Nakal. Itu iman. Itu nakal namanya. Enggak, bukan, itu iman. Abang Iya, ngerti? ini nggak dilihat ini. Abang Sama paham apa nggak arti iman dilihat? nggak? Abang Ini paham anak iman juga nggak? Anda tidak lihat. Roh Kudus juga Anda nggak lihat, ya kan? Iya, tapi kami mengimani itu ada. Ayo. Iya, Abang iya, saya tahu mengimani ini ada, tiga-tiganya ada. Ini gimana caranya Anda bisa katakan ini satu? nggak bisa kalau gini, ibarat kayak gini Bang ya, saya Nggak kasih bisa contoh kalau ya. pakai akal. Sebentar, Berarti sebentar, kita harus sebentar, gila tunggu. dulu. Gini, enggak, abang nggak gila gini. Api, ibarat api gini ya Bang ya, api ya. Api. Wujudnya ada, kita lihat api. Api. Kita bisa merasakannya ya. Iya. Iya kan, kalau kita terbakar kita bisa merasakan. Iya. Nah, ibarat Terus seperti itu masalahnya? Bang. Seperti itu. Halo, Pemahaman kami halo. tentang Itu apanya? Tritunggal. Tritunggal. Api. Api itu kita Ini lihat api. wujudnya Bang. Wujudnya Terus- api itu seperti Iya, ini Yesus. api. Ini api. Ini api. Yesus, Terus jadi itu tiganya wujudnya mana? kan? Itu Iya, mana wujudnya. mana Nah, satunya lagi firmannya mana? itu yang mengatakan itu api. Perkataan. Enggak, ini Iya. api. Terus ini satu. Apanya lagi yang dua? Api. Terus Apanya lagi? perkataannya yang mengatakan itu api. Loh, kok Api. perkataannya mengatakan Namanya api. Ini Bapak. Namanya ini Yesus api. manusia. Gini Bang, Ini roh. namanya ini manusia. api. Ini burung merpati. Gimana caranya jadi katakan satu?
Iya sih, makanya gue kasih tahu untuk kalian memahami. Contoh ibarat api ya. Api itu kita bisa melihat wujudnya, itu api Bapa. Iya, wujudnya ini satu wujudnya. Terus Yesus. apanya lagi? Wujudnya Yesus. Wujudnya Yesus, anak bayi. Oke. Terus bapaknya mana? Wujudnya Ini Yesus. Bapak Roh. Roh itu Bapa, dengan kata itu api. Itu perkataan roh ini kan. api. Nah, di kepercayaan Ininya? kami itu ya Bang, di Ini kepercayaan apa? kami Ini itu apa lagi? sebentar Bang. Di kepercayaan apa? kami itu kan firman. Ini asap. Bukan yang dirasain, yang dirasakan. Api panas yang dirasakan Api, panas. ya. Jadi ada 3 Ya, unsur. wujud enggak itu? Rasa panas itu wujud gak? Iya, kita rasain. Itu Ya, imannya wujud kita. nggak itu? Bentuknya Nggak rasa wujud, panas itu nggak apa? wujud. Tapi kan kita Nggak lihat di wujud. situ ada Tapi api. ini burung merpati wujud. Itu cuma seperti lambang, Abang. Burung merpati itu lambang. Lambang. Oh, Roh lambang. Kudus itu Roh Kudus itu Oh, lambang. ini lambang. Ini apa? Ini simbol. Ini apa? Ini kode. Simbol, lambang. Jadi 3 ini. Simbol, kode. Satu lagi kurang, sandi. Nggak ada Satu sandi, lagi Bang. avatar, Nggak Bang. ada sandi. Jadi apa sandi? Sandi. Nggak ada sandi, Bang. Jadi Jujur 4 dia aja. ini. Mana ini konsep Tuhanmu ini? Bapak. Nggak ada, bukan masalah konsep apa itu yang seperti itu ya. Iman kami seperti itu, mempercayakan Artinya walaupun kami tidak masuk akal. melihat. Iman Anda itu tidak bisa ditelaah Nggak, dengan akal karena gitu. memang tidak diukur dengan akal pikiran, Abang, dengan iman. Tapi Iman kenapa beda. Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal? Dalam artian dengan akal itu mengasihi itu jangan arti kita itu mengasihi hanya karena dengan ada maunya aja gitu loh, Bang. Lo kok jadi kayak Masih gitu? dengan akal. Asumsi pula. Nah, masalahnya, Kasihi Tuhan nah dengan itulah, akal. Nah, ginilah ini. Bang, makanya aku bilang Ini. kalau kita iman Kristen itu nggak bisa diukur dengan pemikiran kita, dengan melihat dengan segala hurufiahnya Loh. kita. Tapi Tuhan mengatakan di Amsal 3 nomor 5, jangan berpegang pada asumsimu sendiri, tapi berpegangnya kepada firman Tuhan. Ayo. Ayo. Nah itu dah letaknya Ayo. pemikiran manusia. Kadang manusia merasa benar dengan pemikirannya dia. Ini kalian manusia berarti itu membenarkan kalian. dengan pemikiran kalian. Itu kalian Pemikiran harus kalian itu salah. Ya harus enggak dong. berdasarkan Itu firman terhadap- Tuhan yang sampaikan kayak gitu, harus Bang. berdasar terhadap firman Tuhan, bukan asumsi. Kalau itu Ya. Anda kan cuma akal-akalan. Nah, makanya kan Akal-akalan, kami kan? bilang kami tidak Jangan mengimani dengan kami- dengan iman kami dengan nggak akal pakai doang, akal. tapi iman. Iman kami itu asumsi. Itu kan asumsi. Beda dong, iman Ketika kami ya bukan ada iman. orang bernarasi tidak berdasarkan dengan akal, maka narasinya itu sama seperti orang ngigau tidur atau seperti orang gila. Paham? Sampai situ paham? Nggak paham kalau kalian versinya kalian. Manusia berbicara tidak berdasarkan akal, namanya manusia gila, betul? Betul. Udahlah. Kan Apalagi kita kalau kita menyimpulkan. Kristen bukan akal tapi iman. Itu gimana Apalagi Ya sih? berarti menyimpulkan. kalau begitu orang Kristen ini orang gila semua, Ya betul? enggak dong. Kita sudah dibilang berdasarkan iman. Atau setidaknya orang Kristen ini adalah orang kerasukan setan, seperti Markus 5. Markus 5, ada orang kerasukan setan begitu melihat Yesus, dia berlari sujud menyembah Yesus. Karena Anda mengatakan, iman kami tidak pakai akal, manusia tanpa akal namanya gila. Benarlah kata Al-Quran, orang-orang kafir itu orang yang tidak menggunakan akal. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang yang lebih rendah dari hewan. Kitab suci saya mengatakan begitu. Kenapa Anda lebih rendah dari hewan? Hewan tidak berakal karena memang tak punya akal. Anda punya akal tapi ternyata nggak dipakai. Berarti Anda statusnya lebih rendah dari hewan. Al-Quran betul. Ulaika hum syarrul bariyah. Oke, kalian Al-Quran betul. Terus maunya gimana? Kami tetap mempercayakan kalian gitu? Enggak. Nah terus? Pelajari dalil dalam kitab Anda. Oke. Sudah kita pelajari. Terus tapi Apa yang kami tetap dikatakan dengan di sana? imannya kami. Orang Kami mengasihi tetap dengan Tuhan iman. mengasihi Tuhan pakai akal atau pakai iman? Pakai akal, makanya kan ku bilang. Nah, Tapi di pakai sini kan akal. tapi kan Pakai di sini akal. Bang. Terus kenapa Anda mengatakan konsep Tuhan kami nggak pakai akal, pakai iman? Berarti Anda membantah. Bukan membantah, Membantah Bang. dalil kitab Anda sendiri. Firman Tuhan itu tidak bisa. Makanya aku bilang setiap firman Tuhan Alkitab itu tidak kita bisa
menerima itu dengan akal pikiran dengan secara hurufiah saja. Kenapa Iman, bisa? iman. Sebentar dulu. Sekarang ku tanya sama Bang Zuma. Apa arti definisi iman buat kalian apa gimana? Di Kristen itu nggak ada iman. Di Kristen Ada iman. itu hanya Kata siapa? yakin. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kata Ibrani iman di 11 situ ayat apa? 1. Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi iman di dalam Kristen. Nah, abang membantah sementara di kami ada iman. Kata siapa nggak ada iman? Itu ada iman. Ibrani 11 ayat 1. Coba dibuka. Bentar Kak Vi, Bang Zuma di report, teman-teman dibantu di tap sama love orange, jangan lupa. Ada yang mencoba untuk mereport. Sabar ya Kak Vi. Oh ini suka nge-report aja tuh orang-orang, ada aja. Iya. Ya jadi Bro, Sabar Mbak Penny, tungguin dulu Bang Juma ya Mbak Penny ya. Mbak Penny, beriman dulu baru berakal atau berakal dulu baru beriman Mbak Penny? Mbak Pi. Mbak Vi. Beriman dulu baru berakal atau berakal dulu baru beriman? Atau iman itu nggak perlu masuk akal? Halo. Dan Juma udah dibawa ya, tunggu ya. Dia nggak mau- Cek. Ya, Jadi Bang, gimana? kita mengasihi Tuhan dengan segala akal dan pikiran kita, tapi kita juga iman itu sama pikiran dengan akal itu kan beda Bang. Iman. Nah, dalam artian iman kita, kita di Ibrani 11 ayat 1 yang berkata, iman adalah Oke, dasar Bang Juma udah dari balik. iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman kami, dalam artian dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam artian kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Itu iman kami. Gitu Di loh. Kristen itu nggak ada iman. Ini loh Bang, Kristen. Ibrani 11 ayat 1 Itu Abang. karena Anda ditipu sama lain. Yang siapa yang Original menipu teksnya di situ Abang? adalah Siapa yang pisti. menipu? Pisti Siapa yang artinya menipu? percaya. Oke, nggak Iman, bisa, nggak ya bisa. bedanya apa? Percaya sama Oh, nggak iman. bisa. Kalau Kita disebut imani, kita kalau percaya gitu itu, loh. Kalau percaya itu Anda lihat pulpen. Anda percaya ini pulpen karena Anda melihatnya. Percaya kita pulpen Ah, itu. Oke. Nah, kenapa orang Kristen percaya adanya Tuhan? Karena Tuhannya pernah menjadi bayi. Menjadi manusia, Bang, bukan Menjadi bayi, menjadi daging. Menjadi daging, menjadi bayi, Makanya menjadi Anda manusia. percaya. Tapi Kan nggak dia sampai nggak kepada bayi-bayi level terus. iman. Kan dia nggak bayi-bayi Level terus. iman itu meyakini dan mempercayai sesuatu yang Gini tak loh Bang, nampak oleh panca intinya gini indera. ya, Ada. kalian mau tetap Itu mau beda. bagaimanapun, mau gimana pun Kalian tetap percaya adanya Tuhan karena Tuhan Anda pernah menjadi daging. Kalau nggak pernah jadi daging, Anda nggak percaya Tuhan. percaya tetaplah. Buktinya di zaman ini belum ada jadi daging kan, tapi dia sudah dinubuatkan toh. Siapa tuh? Kan dinubuatkan si Yesus lahir. Tapi itu Anda cuma mengambil kitabnya orang supaya Yesus yang daging tidak ini mengambil menjadi kitabnya Tuhan bagi orang, Anda. tidak mengambil kitabnya orang. Nah, itu kitabnya siapa yang perjanjian lama itu kitabnya siapa? Sekarang gini loh Bang. Sekarang gini lah. Perjanjian intinya. lama itu kitabnya siapa? Mau perjanjian lama, perjanjian baru, pokoknya intinya gini loh Bang. Gini, Cuma kalau orang saya cuma menipu kasih tuh tahu. begitu. Enggak, bukan menipu. Penipu Kalian tetap iblis itu gitu, suka nipu-nipu. Nah, tuh kan menghakimi apa itu Kok bukan nggak dijawab? memang kalian ya Bang ya. Tidak, bukan begitu. Sekarang gini, Anda tidak pakai akal, sehingga ketika ada pertanyaan, perjanjian lama itu kitabnya siapa? Iman kita dengan Tuhan itu Iman Bang. iman lagi. Di Iya, Kristen karena tak ada kita iman. tetap pakai iman. Sudah Di dibilang kan Kristen kita pakai tak ada iman. iman. Iman Ada itu iman hanya Abang. ada di Kok Abang ngotot? Islam. Kita yang jadi Kristen kok. Sumpah. Iya, tapi kata iman itu hanya dicuri dari Quran. Lah. Yang ada di Kristen itu pisti dalam bahasa Yunani. Pisti Jadi itu gini, artinya percaya. kita mau digimanain pun udah bakalan nyambung karena memang Percaya. Abang dengan kepercayaannya Abang, saya dengan Sebenarnya imannya gini saya loh. gitu loh. Sebenarnya Kalian gini mau loh, bilang Mbak. kita penipu Sebenarnya ya sudah gini nggak loh, Mbak. apa-apa. Anda Kita dengan berdiskusi imannya dengan kami. saya itu tidak layak. Kenapa Anda itu tidak pakai akal? Bagaimana caranya Anda berdiskusi dengan saya? Saya pakai akal, Anda nggak pakai akal. Iya. Berarti saya sama halnya berdiskusi dengan orang gila kan? Ya. Iya, gitu dong. Aduh. Ya, harus Anda Oke. harus tanggung jawab terhadap pernyataan Anda sendiri. Gini lah, Bang. Kenapa tadi sedih?
Ya Agama nggak Kristen sedih itu, sih, nggak sedih sih orang bang. menjadi Cuma Kristen itu dalam pendalaman Bible ini haram hukumnya pakai akal. Betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 19, Paulus mematikan akal sehat manusia. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui lahi. Kecerdasan orang bijak akan kuhapuskan, kata Paulus. Gak boleh. Makanya belajar Bible itu tidak boleh pakai akal. Gak boleh. ya Kalau pakai iman. akal belajar Bible, pasti keluar dari Kristen. Kalau pakai akal. Oke, ya sudah. Contoh tadi, contoh. Ya, Contoh, kalianlah Bapak, yang benar. Anak, Roh. Kami benar karena akal. Kalian mau Anda tidak bisa gimana, benar. mau pelintir-pelintir gimana pun. Anda tidak bisa Nggak benar bisa. karena Anda tolak ukur benar itu akal. Oke. Tolak ukur Ya, benar Bang. itu akal. Semangat Bang melayani Bang ya. Semangat Oke. Bang mempelajari firman Tuhan. Suatu saat saya Bapak. percaya Tuhan tidak lihat Tuhan tidak buta melihat Anak. secara pembelajaran Anda. Roh. Suatu saat saya akan lihat. Bagaimana ini bisa menjadi satu? Suatu Matikan saat saya akal. akan lihat engkau datang Teman-teman, dan menerima Tuhan kata sebagai Tuhan saudari Yesus kita sebagai ini, juru selamat kami. Suatu supaya saat kita anggap ya, ingat ini ya, satu, kalian ya. Suatu akal saat harus dimatikan. Tuhan Nah, kalau akal dimatikan, bisa nggak ini menjadi satu? Bisa. Nah, ini satu, udah matikan akal. Satu kan? Satu, udah selesai. Gila kita. Ini dibilang satu, ini gila kita, gila. Dan ternyata saudara kita memang mengakui mau tidak boleh berdebat pakai akal, bagaimanapun Bang. sampai kapanpun nggak selesai karena Nggak kita boleh beda, pakai akal. memang beda gitu, beda. Nih. Oke. Nggak boleh pakai akal, Shalom, katanya. assalamualaikum. Semangat Bang Suma. Tuhan Nggak Yesus boleh pakai akal, memberkati. katanya. Nah, Suatu saat gitu ya. saya akan melihat Tuhan Yesus memanggil Anda menjadi anak-anak-anaknya. Salah satu Kalau saya menjadi sudah pemilik gila, Yesus. kalau saya sudah gila Ya. mungkin. Pegang kata-kata saya. Tuhan Yesus Kalau saya sudah berkati. gila mungkin iya. Harus gila saya. Selama saya masih waras, tidak mungkin saya mengatakan ini adalah satu. Gak mungkin. Nih, gak mungkin. Afalan tatafakkarun, afalan ta'qilun. Ini satu, ini satu. Kalau begini, ini satu. Satu ikat. Ini satu ikat ini, satu bundel. Tapi kalau begini, tapi kalau diurain nggak bisa satu ini. Ini tiga. Tadi udah bagus bang, Ini tapi tiga. Anda mengatakan bahwa iman itu pisti, bukan pistis, beda nominatif dia. Iya, Dalam terus larinya ke iman apa? Itu kan kepercayaan. grammar di sini saya menyampaikan Anda salah. Iman Saya dalam, salah. Anda sedang mengatakan original text dalam Yunani. Saya sedang menyimak. Ya memang seperti itu. Salah. Akar katanya pisti. Kalau Anda ingin mengatakan pistis kepercayaan orang-orang, kepercayaan orang banyak, ya terserah Anda. Yang jelas itu bukan iman, percaya. Apa dalil pembenarannya? Barang siapa yang berkata bahwa Yesus adalah Percaya Tuhan diri, tapi salah. dan Itu percaya dengan sepenuh hatinya, iman itu maka dalam dia KBBI akan diselamatkan. sebagai kepercayaan. Roma Kata 10 dari kepercayaan adalah percaya. nomor 9. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, lalu apa yang dikatakannya itu diucapkan dengan sepenuh hati, dipercaya dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Pisti. Pistis, bukan Oke. pisti. Salah, sekolah di mana Anda? Jadi kurang S aja itu masalah bagi Anda. Salah, beda. Masalah. Beda. Pistis Masalah itu bagi Anda. nominatif. Waktu Jadi kalau misalnya dia huruf S-nya nggak ada, itu masalah. 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 Salah. Kalau misalnya dia dirubah, jadi dari kata Theos menjadi Allah, itu nggak masalah. Theos itu tahu dia diterjemahkan dari apa dalam Septuaginta kalau Anda tahu. Ya, Theos itu yang dulu. Saya tanya di Alexandria itu Theos itu diambil dari kata apa? Theos ini ditulis dengan bahasa Septuaginta. Oke. Nah, mengambil kata Theos dari apa? Yang menerjemahkan ini siapa? Gini bos, gini dengar baik. Bahwa dalam ilmu teologi ada yang namanya teologi kontekstual.
Makanya Paulus mengatakan seperti yang dulu pernah Anda katakan, bahwa Paulus mau mengajar orang. Paulus harus menjadi bagian daripada mereka. Nah, Pertanyaan saya, teman-teman, ada nggak yang dengar tadi? Sebentar, saya belum Teman-teman, menjelaskan. ada nggak yang Saya belum menjelaskan, dengar saya baru pertanyaan menjelaskan. saya tadi? Itu ada nggak? Bang terlalu- Sandi dengar nggak pertanyaan saya tadi? Anda terlalu Dengar Hampir teos percaya artinya dengar. apa? asumsi Arti Anda, teos narasi artinya apa? Anda akan mengarah ke dewa. Saya tahu itu. Saya Terus paham. kenapa Anda ingin melakukan Makanya pembelaan dengar omong dulu, kosong? jangan banyak Kalau Anda bicara sudah tahu, sebentar. kenapa Anda melakukan narasi omong kosong? Saya tidak sedang belajar sama Anda. Narasi oke? kosong bicara pistis cuma pisti, ya salah. Saya tanya Namanya sama sepintas. saudara, Paham, tapi tidak kata nyatanya teos salah. dalam bahasa Indonesia artinya apa? Makanya diam dan dengar. Diam dan dengar. Para penulis di abad ketiga, Saya tidak ingin kembali ke abad ke-3 sebelum Masehi, oke? Saya cuma ingin tanya sama Anda, teos itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Intinya Artinya teos. dewa. Teos itu adalah Tuhan bagi orang Yunani. Dalam penulisannya diambil kata orang. Tidak masalah. Anda mau bikin suara tertawa ya, kebodohan Anda di situ. Nah, gini. Orang Yunani menyembah dewa atau menyembah Tuhan? Dengar dulu. Jadi nakal supaya juga ini. dimengerti oleh Saya orang tanya, Yunani, orang maka- Yunani maka menyembah Akontas Eloah atau menyembah itu- Teos? Dengar. Eloah itu Dengar. ditaruh Dengar. atau digunakan ditranslate ke kata Theos. Sementara Orang Yunani, orang Romawi itu sementara menyembah Kyrios Akontas atau itu- menyembah Teos? Itu diambil dari kata kempak pentagram. Begitu. Nah, saya supaya tanya. dimengerti oleh orang Yunani. Saya Pada tanya zaman sama itu, Anda. pada zaman itu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Nakal Anda, Supaya nakal, dapat nakal. dimengerti oleh orang-orang yang Nakal. semua orang itu kemudian harus menggunakan bahasa. Nakal, ini nggak ada yang bisa mute internasional pantatnya ini pada nggak saat orang ini? Diam kau, diam. Statusmu di sini bukan lagi ngajar saya, ngerti? Kakekmu belum lahir, aku sudah ngajar kakekmu. Jadi nggak usah kau ngajarin saya. Yod he pape kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, coba apa? Yod he pape terjemahkan ke dalam bahasa Yunani apa artinya? Hah? Bisa nama orang diterjemahkan gitu? Lasok bolong jadi zakar hitam, bisa? Enak kali kau ngomong macam kau sekolah minggu ini. Tanya samamu, Yod he pape dialihbahasakan ke Septuaginta apa? Masuk akal itu jadinya Teos, masuk akal. Hah? Nama Tuhannya orang kok diterjemahkan pula ke dalam bahasa Greek. Dasar tuyul, agama koplak. Itu kayaknya. Tidak usah kau ngajar di sini. Dosenmu suruh belajar sama saya. Habis itu ngajar di sekolah teologi. Pandai kali kau. Saya tanya samamu, orang Roma Yunani Teos itu Akontas atau apa? Nyerocos sana sini, ilmu nihil. Orang Yunani itu nyembah Teos. Teos itu apa? Dewa. Bukan Tuhan. Makanya orang Roma Yunani itu bukan cuma satu dewa, bukan cuma satu sembahan, asal kau belajar. Orang Roma Yunani itu dewanya banyak, bukan cuma pria, ada juga dewi. Ngerti kau? Orang Yunani tidak menyembah satu dewa, menyembah banyak dewa. Ada 19 dewanya mungkin memang. Sok ngajarin dari bahasa Ibrani lari ke bahasa Septuaginta. Emang lu pikir kita nggak belajar? Yang kita tanya, Teos itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Oh, larinya ke abad ke-3 sebelum Masehi. Larinya ke apa? Yotevave, Tetramagadon dan seterusnya. Ngapain kau bahas itu? Kau kayak orang Yahudi aja yang jadi Kristen, bukan? Orang Kristen itu agama yang berdiri sendiri. Kabur dia, Bang. Kabur. Bang. Nakal. Ini framing kok nggak ada suaranya ya, malah di mute ini ya. Dia lagi bingung mau ngomong apa gue nih tadi. Bingung dia. Nah, ayolah ngomong lah. Ngomong apa kita? Ah.
Itu loh, bro. Kamu pelan kali, Preming. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Sukma ya? Saya sendiri, Bu. Waduh. Oh iya Bang, Ibu itu suka lihat lipnya abang, kok suka debat masalah agama ya Bang. Nggak bisa dong begitu. Biarkanlah agama mereka itu agama mereka, agama aku agama aku. Bang nggak bisa begitu dong. Biarin aja, Bu. Ibu agama Islam ya. Bentar dulu, Kak. Biarin dulu, Kak. Mereka juga kok Ntar dulu, yang lain beragama. diam dulu. Ini Kristen kan itu kebaju, kok punya agama, punya iman. Kita juga punya iman, Bang. Mereka juga makasih ya, punya Bu. iman. Baik, makasih ya, Bu. Jadi gini, Iya Bang. menurut nggak Ibu, bisa lah menurut saling Ibu debat-debat. agama Kristen itu, Ibu kita diskusi sedikit. Ibu menurut Ibu agama Kristen itu benar di mata Allah? Iya kan mereka juga beragama. Mereka Saya kan tanya percaya lagi, Allah. ini untuk yang kedua kalinya. Menurut Ibu, menurut Allah, agama Kristen itu agama benar? Iya, karena mereka sudah imani. Kan mereka mengimani agama Jadi Kristen. menurut Ibu ini agama Kristen benar, itu benar, agama karena yang mereka itu diridai oleh agama. Allah? Iya, menurut Ibu itu benar. Ada dalilnya? Karena Ada dalilnya di Al-Quran bahwa Kristen itu agama benar? Agama benar? iya ada lah, tapi kan Ibu ini enggak tahu ya di mana yang Ibu mau Udah, Ibu lihat. turun, Ya, Ibu turun. Karena di Quran begini, Bang. Saya doakan Bang, mudah-mudahan Ibu bisa murtad. begini, Bu. Turunin. Turun. Ibu turun. Mudah-mudahan Ibu murtad 7 turunan ya. Nanti pada saat di Siratul Muntaha kita ketemu, Ibu. Saya doakan beserta jemaah-jemaah di sini semoga Ibu murtad. Masuk ke Kristen, nyembah Yesus supaya Ibu masuk surga. Amin ya Allah, amin. Amin, aminkan. Itu Aminkan ciri-ciri di bawah, aminkan. ciri-ciri Amin, iman, amin, Bang. langsung imani aja tuh. Enggak, bisa jadi di itu adalah C6, C6. Betul. misionaris Dia nggak kopla. tahu Ali Imran 19, Bang. Oh iya. Misionaris kopla. Kenapa tadi harusnya dia ngaku Syekh? Ini ada ini ya. Ada luga nih. Ntar dulu dia belum, Ibu, ntar dulu dibahas tadi. Dia belum paham, Ibu. Oh, iya, Ibu itu tadi bagaimana terjemahan Bible itu. Di sana itu banyak sekali istilah-istilah Islam yang kita harus luruskan. Terutama yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipergunakan kesalahan tempat. Jadi kalau Ibu sedikit bisa ngaca pakai spion lah minimal begitu. Sebelum ngomong gitu. Nah kesimpulan sementara ya Ibu yang kayak begini ya perlu dikesampingkan dulu lah. Belum layak Ibu naik jadi speaker di atas. Urusi dapur aja. Kali-kali suami pulang Ibu belum masak. Kalau enggak uang arisan orang tuh dibalikin lah. Dan saya tahu kemarin tuh Ibu kan yang bendahara arisan. Nanti Ibu lagi menyelewengkan arisan orang kan gitu. Itu aja Bu, urusin arisan orang lah, balikin lah. Daripada naik ke sini. Itu sih dari saya. Training mana? Ayo bersuara. Apa temanya? Pak Framing. Pak Framing. Onde mandi. Luga, Bang Luga. Bang Luga sehat. Iya. Bang Nggak Luga usah sehat. dipaksa kalau ada orang yang nggak mau bicara sama dia. Aku nanya, Kenapa Bang Luga sehat? sehat. Ya. Bang Luga baru ini enggak? Baru datang dari surga apa dari neraka nih? Jadi kemarin, nah ini pertanyaan yang sangat saya nantikan ini. Ini bagus Oh, banget nih iya. pertanyaan ini. Suaranya kurang keras, Gitu. Bang Luga. Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini kan pertanyaannya kan apa kabar terbaru Bang Luga tentang surga? Jadi puji Tuhan, Mbak Hesti, saya dapat dapat berita terbaru. Ada seorang pendoa mendapat penglihatan dan mendapat mimpi tentang saya.
kalau saya itu diberikan Tuhan itu kekuasaan duduk di 24 tua-tua. Ya, di tahtanya Tuhan di sorga itu kan ada 24 tahta yang mengelilingi. 12-nya tahta itu yang duduk 12 rasul murid Yesus, dan 12-nya lagi adalah 12 rasul bangsa-bangsa, dan itu yang paling banyak dari Indonesia. Dan sebenarnya hal ini sudah sering sih saya dapat mimpi, tapi kan saya belum berani menceritakan, siapa tahu nanti salah-salah ngomong. Nanti kan bisa. Maksudnya lebih banyak di Indonesia bagaimana? Sebentar dulu bang, sebentar dulu bang, aku lagi bicara. Tolong moderator diamankan dulu ya kalau saya lagi bicara gitu. Jadi gini, jadi memang saya udah sering mendapat juga, bahkan beberapa hamba Tuhan juga menubuatkan tentang siapa yang duduk di 24 tua-tua itu, dan ternyata setelah kami mendapat penglihatan tentang pewahyuan dari surga, ternyata 24 tua-tua yang ada di Wahyu pasal 4 ayat 5 itu kan 12 rasul murid Yesus. Itu ayatnya di Matius pasal 19, Yesus berkata bahwa 12 murid Yesus itu akan duduk menghakimi, duduk di atas 12. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa, dan Tuhan memberikan bocoran yang paling banyak dari Indonesia. Ya, tapi siapakah orang-orang Indonesia yang duduk di 24 tua-tua itu belum dikasih tahu sama Tuhan. Dan ada seorang pendoa yang mendapat penglihatan bahwa dia melihat Bang Luga itu duduk di 24 tua-tua itu. Jadi saya masuk di 12 rasul akhir zaman itu. Dan itu adalah ring satunya Tuhan. Nah, itulah berita terbaru dari surga. Gitu loh Bu Hesti. Makasih ya pertanyaannya, sehingga ini bisa saya sampaikan. Kira-kira begitu Bu Hesti. Tadi ketawa. Framing, kenapa lu ketawain lu gak? Lu nggak bener lu. Aduh. Coba kita dengar pendapatnya Framing. Lu ngapain usilin gua ketawa? Coba. Lu adik-adik aja lu usilin gua ketawa. Framing, gimana Tapi pendapatnya? ketawa lu ngeledek lu. Kalau Bang Ari, ketawa lu ngeledek lu gak gitu lu. Jangan nanti marah lu juga sama saya. Lu jangan begitu dong Lu gak ring satu lu, lu. Iya. Nah, nanti gini. Rencana Andi, rencana lu mau gua angkut salah satu staff di King of King lah. Nanti kalau gua udah ring satu udah pada berkucuran, itu mau gua ajak lo sama Juma. Tuh kan, gabung di King of King aja lah, ya jelas kan. Gua udah di ring satu bro kan. Nah kalau lo kan ibarat kata kan belum ada kepastian, mending lo gabung sama gua lah supaya aman. Dapur kita secara kekal aman ya kan. Gitu. tuh kan ring satu lo. Ibarat kata itu kan Luga ini pas pantu pasukan pengawal Tuhan. Ring satu dia. Ya, udah kan itu kan 12 rasul murid Yesus kan. Matius pasal 19, Yesus berkata kamu akan duduk di atas 12 tahta, dan 12 rasulnya lagi kan itu kan gereja belum bisa jawab itu, STT belum bisa jawab, yang bisa menjawab kan para nabi. Jadi ada tim persekutuan doa dari Manado dikasih tahu bahwa 12 rasul itu adalah dari bangsa-bangsa, salah satunya itu Maurice Rulo. Terus yang kedua udah dapat bocoran juga itu salah satunya Yusak Cipto, itu bapaknya Ibu In Cipto, dia pernah ngaku kalau dia duduk di 24 tua-tua. Dan gua sebenarnya gua udah dapat juga, cuma kan masih agak samar. Tapi kemarin pas gua lagi live ada seorang Bang Togap Simanjuntak, dia sering juga katanya dapat penglihatan, dia melihat gua duduk di jajaran 24 tua-tua itu ring satu bro. Itu di sebelahnya Allah Bapa, udah langsung tahtanya Bapa. Allah Bapa di surga yang lu bilang Allah itu, gue berada di sekelilingnya udah. Kalau sebelah kanan kan Yesus, nah gue tuh mengelilingi tahta itu. Udah serem itu, udah ring satu, udah ibarat kata tuh udah aman itu. Terus di surga itu berapa sih yang berkuasa Kak? Ada berapa penguasa di surga? Kan tahta utama kan tahtanya Bapa, Bapa yang utama. Di samping tahtanya Bapa kan ada tahta anak domba, King of Kings. Nah di sekeliling tahta Bapa dan anak domba itu ada 24 tahta. 24 tahta ini adalah 12 rasul. Ini ring satunya Tuhan ini. Nah, 12 rasul murid Yesus, ya Petrus, Yudas, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, Filipus,
Andreas segala macam, baru 12 rasulnya itu 12 rasul akhir zaman, dan Tuhan udah ngasih bocoran. Salah satunya itu Maurice Cerullo, pendeta Yahudi di Amerika, dan kalau di Indonesia Yusak Cipto. Nah, katanya paling banyak tuh dari Indonesia, dan seorang gue sebenarnya udah dapat juga. Kalau gue konfirmasi terus, dan kemarin pas lagi live ada namanya, ya nggak masuk lah di situ, ada aja lo masuk surga aja belum tentu bisa, apalagi masuk di 24 tua lo udah gila lo. Itu udah paling serem. Udah ngeri tuh. Diam dulu Luga, gimana sih lo masuk aja enggak? Diam dulu Luga, biar saya ajarin dulu kamu, biar kamu tahu syarat-syarat masuknya menjadi tua-tua ya. Jadi jangan asal ngomong kalau nggak berdasarkan Alkitab. Ya. Emang lo kira sekolah apa gimana sih lo, kacau nih pendeta satu nih. Dengarin. Udah lo ngomong lah. Iya, jadi gini. Di dalam Wahyu makanya lo hina lo, karena lo merasa diri tinggi terus. Dengarin dulu Luga. Meninggikan diri aja kerjaan lo. Dengarin dulu Luga. Ini namanya dosen, jadi perlu mengajarin. Bahasa kau nggak usah ngajarin dulu, kau jangan ngajarin aku. Kamu ngomong yang sopan. Kalau kau mau bantah-bantah, jangan ngomong kata ajarin. Nanti bawahnya orang emosi sama kau. Ya, apalagi kau udah tua masalahnya ya. Bilang aja, saya bantah Bang Luga. Jangan bilang kau ajarin. Aku bukan murid kau. Ini framing, masa ngomong ajarin itu nabi lo framing. Nabi biarin dulu. Framing. Kalau kau bantah, jangan aku ajarin kau. Emang kau siapa? Aku nggak kenal kau. Bilang aja, saya mau bantah, saya nggak setuju Bang. Gitu. Kau sopan, kau udah tua masalahnya. Bodoh kali kau. Ya udah ngomong kau, sopan kau ya, silakan. Ya. Silakan. Menurut 5 jabatan yang diberikan sebagai nabi, rasul, gembala, guru, pengajar, dan penginjil, maka yang perlu dihargai itu juga adalah pengajar. Karena saya ini kan dosen, jadi saya karunia pengajar. Maka pengajar ini sebagai ujung tombak untuk meluruskan paham nabi-nabi dan rasul-rasul yang suka ngaco seperti si Luga ini. Nah, oleh karena itu sekarang ini kan konteksnya lagi sedang membahas siapa-siapa yang duduk di 24 tua-tua itu. Maka syarat-syaratnya harus dipenuhi maka syarat-syarat ini harus dipenuhi di dalam Wahyu pasal 14. Ayat yang keempat dan 5 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Nah, pertama, Luga ini udah lolos belum dari perempuan-perempuan? Kalau kamu sudah pernah merusak perempuan anak orang, kamu itu nggak lolos. Ya, mencolek, menggodain itu kamu nggak masuk kategori kudus, kamu udah najis itu namanya. Satu. Yang kedua, mereka murni sama seperti perawan. Murni sama seperti perawan berarti mereka ini tidak pernah ada satu cacat celah, bohong dan dusta pada mulutnya. Yang ketiga, mereka adalah dengar dulu. Mereka adalah orang-orang yang mengikut. Ya, diam dulu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi artinya bahwa hikmat dan wahyu yang daripada Yesus Tuhan itu harus dia tahu. Jangan dia ngomong atas nama kata orang. Kamu dusta kalau atas nama kata orang. Harus ada pernyataanmu. Ya, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Orang-orang yang seperti ini harus mati martir. Ya, harus mati martir. Nah, si Luga ini masih hidup, udah ngaku-ngaku dari 24 tua-tua. Kamu harus siap mati martir. Kalau setidaknya lehermu harus dikasih sama si Juma untuk dipotong demi memberitakan Injil, kira-kira begitulah gambarannya, ya. Lo jangan ketawa, dengarin. Dari cara ngomong aja nggak kelihatan, nggak ada bobotnya. Diam. Ngomongan kamu aja udah nggak berbobot, ngarang aja kau kerjaan kau. Udah, sekarang saya bantah, sekarang saya bicara ya. Ya, numpang ya Bang Juma ya. Saya didik dulu nih anak satu nih, aki-aki tua nih. Jadi gini. Siapa yang duduk di 24 tua-tua, Alkitab itu tidak menyebutkan loh nama-namanya. Ya, Alkitab sendiri tidak menyebut nama-namanya. Artinya itu sifatnya rahasia. Ya. Bahkan kau katanya
bahkan memberikan persyaratan. Nah, kalau orang semua memilih persyaratan itu namanya bukan 24 tua-tua lagi, udah jutaan tua-tua jatuhnya. Karena nanti banyak orang yang bisa memilih persyaratan itu jumlahnya miliaran, berarti bukan 24 orang lagi. Jadi untuk masuk di 24 tua-tua itu bukan persyaratan dari kau, sekalipun kau mengutip dari Alkitab. Itu adalah atas pilihan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Ketika ada orang mau ngikut Yesus, ada loh yang ditolak, udah kau pulang aja, kata Tuhan Yesus. Tapi kepada Petrus, kamu ikut saya. Aku, di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, aku yang memilih kamu, yang 12 ini. Kan 70 murid mundur itu kan. Tapi yang 12 itu masih tetap di situ. Katanya, loh, kenapa kamu nggak pergi? Itu gak Tuhan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Kami udah tahu bahwa perkataanmu adalah hidup kekal. Makanya kata dia, bukankah aku yang memilih yang 12 ini? Tapi salah satu di antara kamu adalah iblis Yudas. Nah, itulah 12 yang duduk di atas tahta Yesus, yaitu 12 rasul murid Yesus. Nah, lalu 12-nya siapa? Kan nggak ditulis di situ siapa. Nah, inilah disingkapkan melalui nabi-nabi. Yang membongkar ini nabi-nabi. Dan bukan, nggak boleh cuma satu nabi. Kalau cuma satu nabi, bisa bohong. Bisa dikarang-karang. Nah, kalau saya, Tuhan sudah pernah kasih mimpi kepada saya duduk di situ. Tapi saya masih simpan itu. Sekitar 15 tahun yang lalu. Lalu ada pendoa syafaat, dia bilang, Bang Luga, sepertinya kayaknya kamu masuk di situ deh. Masalahnya kamu orangnya semangat memberitakan Injil. Oke, saya bilang gitu. Terus ada lagi seorang ibu mengatakan, saya curiga Bang Luga ini masuk di 7 bintang yang tertulis dalam kitab Wahyu itu. Enggak Bu, kalau saya sepertinya Tuhan mengatakan kepada saya masuk di 24 tua-tua, saya bilang begitu. Tiba-tiba Roh Kudus turun, saya nangis langsung. Gue bilang, kenapa gue tiba-tiba nangis ya? Roh Kudus memenuhi saya gitu kan. Tapi itu pun saya belum berani mengatakan saya ada duduk di situ. Tapi teman saya si Ray udah ngomong, Bang, gue ngeliat lo di surga naik Rolls Royce, lu dikawal seluruh pasukan malaikat. Menurut gue Bang, gue yang melihat lo dikawal pasukan malaikat, lu udah masuk di 24 tua-tua itu Bang. Kata si Ray sama saya, dia gue udah pernah dibawa ke surga. Tapi saya juga masih ya segala kemuliaan buat Tuhan lah. Gue mah ditaruh di mana, di paling bawah juga gue siap lah, di emperan surga siap, di emperan surga gue juga siap gitu. Tapi pas kemarin kita lagi ngomong, ada seorang pendoa, dia juga katanya memang sering dapat penglihatan, dan dia melihat ketika gue memuji Tuhan itu ribuan pasukan malaikat meniup sangkakala, dan Tuhan ngomong ke dia bahwa Luga itu berkuasa atas Vatikan dan gereja-gereja ortodok yang ada di muka bumi ini. Iya Bang, Tuhan bilang lu sama Paus masih tinggian lo Bang, sama Paus lu berkuasa atas Paus. Dia bilang gitu. Lalu gue melihat Bang Luga itu duduk di jajaran 24 tua-tua. Yang bener lo, gue bilang. Gue kan kaget. Gue chat dia, Bang, lu jangan bohong Bang. Gue bilang, iya Bang, benar, gue nggak bohong. Dan memang gue sering dapat penglihatan seperti itu. Oh, jadi karena udah banyak mengkonfirmasi, terus si Ray Makassar juga mendapat penglihatan. Gue duduk di tahta emas, itu pakai mahkota berlian. Gue duduk di atas tahta waktu itu. Nah, itulah yang membuat gue semakin curiga. Jangan-jangan gue ada di sini. Tapi kalaupun gue ada di situ ya segala kemuliaan buat Tuhan. Itu bukan untuk kehormatan diri gue, gitu loh. Jadi jangan kau bilang, wajarin kau syarat-syaratnya, jangan main perempuan. Ya semua juga nggak boleh main perempuan, ucok. Tetapi kan itu kan kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa bebas memilih orang gitu loh. Dan lo guru apa? Lo aja menentang Nabi, gimana lo mau jadi guru? Yang ada lo guru palsu lo. Udah ya, diam kau ya, turun kau. Campakan pula nanti kau. Oke, lanjut. Kasih ke yang lain aja. Oke. Gak usah dilanjut, terangkan, gak usah dilanjut. Udah, turun aja kau. Kau nggak percaya turun. Turun aja, turun. Loh. Kita sedang lagi mengajarin Luga supaya Luga mengajarin pala kau, ngajarin orang mulu kau, buka ruang nggak kelihatan. Jadi kita sedang lagi mengajarin supaya di dalam karunia-karunia 5 jabatan ini memposisikan diri masing-masing dan saling menghargai. Saya lu nggak bisa ngajarin ini King of King ini. Ini bisa lu ajarin. Si Andi lebih pintar. Kalau si Andi suatu saat itu terjadi, si Andi bakalan gue berkati dia. Jangan kalau si terangkan ini yang ada dia nih gue buang. Kalau Andi pasti gue berkatin. Siapa yang menyambut gue? Barang siapa menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Emang lu. Kayak kuntilanak ketawa kau. Bodat.
Lu kayak ketawa Juma lu. Enggak Bang Luga. Bang Luga aku kau berkati enggak? Makanya Hesti jangan lawan abangmu ini supaya kau juga kau buka berkatin. Jangan kau ikutin si terangkan yang udah bawa tanah ini. Kayak ketawa si Juma aja kau. Luka, bagaimana lu ngangkat si Handi orang dia juga nggak percaya ke Yesus, lalu kamu masukin ke surga. Surga lo yang jangan mana nih? orang dulu, lu nggak tahu hatinya. Dia boleh aja di sini ngomong Yesus, tapi lu nggak tahu hatinya. Dia udah rindu sama Yesus, Borjong. Si Esti juga udah rindu sama Yesus, tapi dia takut sama si Juma. Dia pura-pura. Justru Luga, dengarin guru ya. Juga sebenarnya udah mau murtad, tapi kan nggak enak sama MUI. Ini dia pura-pura diam, nggak pura-pura debat. Ya dengarin guru ya Jumaya, dengarin guru ya Jumaya. Jadi Kalau saya ada bukti Yesus pernah jadi RT, baru saya mikir. Ini kalau Juma ini kalau debat sama gue gurunya sekali juga kirain ditinggalin. Iya, makanya Juma lu jangan lawan gua ini udah duduk di tempat tua-tua. Lu belum dapat tempat duduk Juma, makanya ikut gua supaya lu juga aman. Lu jangan ikutin si terangkan orang gila yang hakimi orang-orang Kristen di Indonesia, lu gak yang hakimi gitu. Ya abang lu inilah siapa lagi? Iya. Buset. Orang gila. Iya. Orang gila. Jadi Kristen Indonesia Bang Luga yang hakimi nanti. Jangan nepotisme nanti kalau pas menghakimi begitu lihat bom perutnya sama modelnya. Wah, ini teman sama saya ini. Kasih masuk pula surga dia. Aduh, ternyata dia selain jadi rasul dia juga hakim nanti di sana. Ngeri kali Orang Luga ini. Orang gila. Kenapa dibilang gila, Bang? Ya itu namanya dia surga. Gini Jum, dia bersemangat. Dia bersemangat menyampaikan, tapi kau tahu ya, dia nggak pernah ke surga kan? Dia makanya gini ya. Bang Juma sebentar ya, Bang Andi bentar Bang Andi ya. Kalau si terangkan ini kita harus maklum, dia ini iri hati udah stadium 5. Dia ini iri sama gua udah mau ke surga nggak bisa gitu. Iya, dia nggak bisa ke surga, Pak. Dia mau jadi bos, tapi nggak punya kapasitas, makanya dia mau gila nggak bisa, mau waras nggak bisa, akhirnya dia setengah gila jadinya. Orang gila. Yang gila ini sebenarnya. Ini babunya si Bom Bom ini Bang Juma, ini babunya si Bom Bom. Kalau datang ke Bom Bom ini pasti ngejilat pantatnya si Bom Bom ini, si terangkan ini. Babunya ini. Jadi Bom Bom itu di mana dia? Di neraka atau di surga, Bang? Hah? Kalau Bom itu kalau untuk Bom ya, untuk Bom terangkan jangan ditanya dia di neraka apa di surga. Dia itu udah orang dalam. Dia ini orang dalam. Ini panitianya. Termasuk terangkan ini. Terangkan itu ibarat kata tuh asistennya Bom Bom, babunya Bom Bom. Bom Bom kan pemimpinnya, gembalanya. Dia ini ibarat kata kelas-kelas babu lah. Oke, diam dulu. Biar saya cek dulu keaslian kenabian daripada Luga. Bukan saya ngecek kolol, goblok ke surga juga nggak pernah, goblok. Kecuali dia udah 20 kali ke surga, boleh lah ngecek. Ini si lontong ini sekalipun nggak pernah mau ngecek lagi. Dia mood dulu dia, biar saya cek dulu dia masih kambuh atau tidak. Cek kalau aja kambuh berarti nanti ketahuan. Hati-hati tua, tahu udah tua juga bentar lagi kau mati berbau tanah kau. Mood dulu, biar saya cek dulu. Kalau saya cek nanti dia check up nih. Check up kenabian. Kalau dia masih berontak nanti berarti masih sakit. Tahu tuh guru tuh paling rendah, paling tinggi itu rasul nabi. Gini Luga, dengarin Luga. Nah gini. Jadi kalau ibaratnya sekarang ini saya akui Nabi Luga dan saya transfer 20 juta kepada Luga, apakah Luga langsung mengangkat saya menjadi duduk dekat Luga?
Kalau kau mengakui saya sebagai nabi dan rasul dan kau transfer 20 juta, masalah duduk atau di sebelah kanan itu bukan hak saya, tetapi melainkan bos saya. Lu tau nggak bos gua siapa? King of Kings, Jesus Christ, cowok paling ganteng di alam semesta. Oh, berarti transfernya ke Yesus, Bang. Nanti Yesus yang kasih honor ke Luga. Nggak bisa, itu nggak bisa lo sogok. Jadi Bang Itu Luga baru disogok 20 nanti. juta aja, baru 20 juta aja udah bulan paling ngeri aja loh. Itu serius loh itu. Kalau saudara Framing ini bisa dikasih tempat ditransfer Kayak lah pasti. buang duitnya ke jamban. Kalau dia nggak bertobat, lebih baik duit lu gue masukin ke jamban daripada lu nggak bertobat. Pertobatan itu nomor 1, duit itu nomor 100. Ucok, udah tua kau. Oke, berarti secara materi dia masih murni. Tetapi secara egoismenya, kalau diakui dia masih menerimanya. Ini namanya berarti separuh sakit ya, separuh nyolong sakit ya, Jun. Separuh norong sakit. Separuh sakit tuh apanya? Oh. Apa sih? Ini lama-lama nyaki-nyaki gue tetet juga nih. Bagaimana kamu sebagai ukuran dan standar pengakuan untuk kamu sebagai nabi, lalu kamu bilang bahwa kamu menerima saya? Standar nabi Kalau lu tidak bertobat, lu bertobat dulu. Kalau lu nggak bisa kalau lu nggak bertobat, lu bubar ke jamban. Dalam teori-teori kenabian yang terjadi di dalam Alkitab, standar kenabian bukanlah sebagai pengakuan, tetapi bagaimana powerful kuasa dan nubuat itu dinyatakan kepada Iya, makanya kan bangsa di dan mata gua kan lo kayu, di mata gua kan lo sayur. dengar dulu, jamban, dengar dulu supaya Kau yang jamban. Nah, oleh karena itu bukan jadi jamban, goblok dibilang. Ini gabung di Persatuan Pendeta Setai Sedunia ini. Sama nabinya kok kayak gitu. Iya. Ini pendeta tai Nabi sedunia. jamban gimana sih abang ini ya? Kalau kamu masih menstandarkan egoismu, standar apa yang harus dibuat orang kepada kamu? Hanya kamu pengakuan orang, pengakuan standar dua. Udah diam aja, itu kesaksian, Udin. Itu kesaksian orang. Kalau orang bersaksi, dia dibawa Tuhan ke surga, lu juga nggak bisa menghakimi dia, karena lu kan tidak pernah dibawa ke surga. Lu tidak punya kesaksian, lu cuma punya teori pengajaran yang nggak ada buktinya. Jadi kecuali sudah lo jelas ya. Sekarang begini, Sudah jelas ya. Kau kan bukan, kau sangat jelas, kau belum pernah ke surga masalahnya. Kau belum pernah ke surga. Kamu nggak punya kesaksian hidup. Orang tua lagi berantem. Katanya kalau Nabi itu Nabi itu punya mujizat. Itu umur nggak jadi masalah. Ini masalahnya dia dipanggil jamban. Aduh, parah. Bang, lu gak siksa dia, Bang? Masa Nabi dipanggil begitu Anda? Gak apa-apa. Gini, kalau Tuhan kan mengatakan saya duduk di 24 ya, itu ring 1. Nah, kalau dia mengatakan saya hal-hal yang kotor, itu nggak masalah. Karena kenapa? Ya karena dia memang nggak akan pernah masuk di dalam kerajaan Tuhan. Dia akan masuk ke dalam lautan api ya. Ya itulah upahnya dia. Kenapa kita harus marah sama dia? Yang pasti kita sudah bersaksi. Umat yang akan mempercayai atau tidak, gitu loh. Yang penting saya sudah bersaksi, dan itu adalah ya memang saya mengalaminya. Saya kan mengalami. Saya tidak hanya percaya, tapi saya juga mengalami. Kalau saya Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih mimpi, ya Tuhan memang harus berbicara kepada kita melalui mimpi maupun melalui penglihatan. Tetapi tentunya tidak boleh cuma satu penglihatan, harus minimal 2-3. Firman Tuhan berkata 2-3 orang saksi itu sah, gitu loh. Nah, kalau dia kan tidak punya pengalaman ke neraka, nggak pernah ke surga, nggak pernah, cuma teori. Siapa yang jamin? Gitu loh, nggak pernah ngalamin. Kalau saya pernah ngalamin, kalau dia enggak. Itu gimana itu, Bang? Terangkan. Katanya dia udah sering bolak-balik surga tuh. Enggak ada itu. Kalau dia sudah pernah ke surga, dia akan bercerita juga. Nggak ada katanya. Ya udah ceritakan. Kalau memang ada, ceritakan dong. Saya juga mau dengar. Silakan. Saya mau dengar. Silakan. Oke. Kau pernah
Enggak, bentar satu dulu Bang Luga dengerin. Bang Juma tadi bilang kayak mana itu Bang Framing, Luga bolak balik ke surga. Bang Luga langsung jawab gak ada itu, gak ada. Berarti betul Bang Luga gak ada ke surga. Enggak, Makanya dia yang ketahuan kubilang Framing. nggak ada. Makanya orang ngomong Diterangkan tadi denger kubilang. Bang Luga. Tanya Bang Diterangkan Framing. yang ku bilang nggak ada. Dia kan bilang si terangkan juga udah pernah ke surga. Aku bilang nggak ada. Kalaupun ada silakan diceritakan, kan kita juga mau dengar. Siapa tahu lo benar. Apa kesaksianmu tentang surga? Pernah nggak ketemu Bapak di surga? Kalau kami ngelihat Bapak udah. Orang Islam kan bilang, oh Tuhan kami Bapak. Iya, lo Tuhan lo Bapak, kami udah ketemu Bapak. Kalau orang belum, ucok. Bapak-bapak ya kami udah ketemu. Tahta Bapak tahu nggak di mana? Udah pernah belum ke depan tahtanya Bapak? Kami udah. Kalau kan belum, bodong. Silakan. Oke, di dalam 2 Korintus ya, tentang surga yang disebutkan di situ adalah bahwa orang yang dibawa ke surga itu disebut bukan tubuhnya, tetapi rohnya dibawa. Nah, si Luga ini kan, aku sudah naik surga. Apamu yang ke surga? Rohnya. Kalau kamu bersifat roh, berarti kamu harus menjelaskan pewahyuan roh itu yang ada seperti pada Yohanes untuk menjelaskan berbagai-bagai pengalaman dan jenis seperti apa yang dia lihat di surga. Jelas itu di wahyu. Nah, kamu apa yang sudah kamu jelaskan? Kami udah iya kan saya bilang saya sudah dibawa ke depan tahta. Sekarang kamu pernah ketemu Bapak nggak juga tanya? Si Juma ini juga kan gila-gila Bapak nih semua ini. Semua Bapak aku tidak dapat bawa Bapak. Nah sekarang si Juma pun belum pernah ketemu Bapak, sama kayak kau. Kalau kami tim nabi-nabi udah sering ketemu Bapak depan tahtanya. Udah pernah belum kau? Ucok, Udin, Bajigur, tolol, jawab. Oke, jadi disinilah dari tadi saya minta kamu jelaskan. Saya tanya kau udah pernah apa belum? Belum jawab jujur, Bang, belum gitu. Udahlah, sudah pasti udah. Nah, ceritakan apa yang kau lihat. Dibawa kepada satu tempat yang sangat indah. Di sana itu tenang dan damai sekali. Dan di sana kita tidak ada satu kekacauan, keributan, bahkan tidak ada Luga saya lihat di sana. Luga tidak saya lihat di sana. Mulyana. Iya, jadi di sana itu ada saingannya Bang Luga. Ayo. Memang ngarang kita ini. diberikan satu gambaran begitu ada pohon-pohon yang begitu seduh dan seluruh nuansanya itu begitu damai dan tenang. Tapi saya tidak pernah lihat Luga ada di sana. Satu pun tidak pernah saya lihat. Berarti Batang hidungnya pun nggak pernah saya lihat. Nggak ketemu. Gitu loh. Nggak ketemu. Gitu. Jadi artinya Berapa kali kau ke surga? Itu ada 3 kali lah. Yang satu itu diangkat ke sinar kemuliaan, yang satu ke tempat sebuah yang damai, yang satu lagi kepada orang-orang yang begitu banyak mengalami penderitaan. Jadi aku lihat di sana yang ada kayaknya di lubang penderitaan itu Luga gitu ada di sana. Oke. Saya jawab ya. Jadi gini. Mungkin ada orang mengalami tentang surga. Mungkin itu kapan? Ya, kalau itu misalnya masih 3 hari yang lalu, kita mungkin patut mempertimbangkannya. Tapi kalau itu kejadiannya 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita butuh informasi terupdate terkini. Ya, karena bisa saja ketika dulu kamu masih polos, Tuhan baik sama kamu, akhirnya ketika kamu udah kesini-sini makin blow on, sehingga Tuhan sudah nggak mau berkenan lagi sama kamu. Makanya saya selalu bilang, ketika orang dibawa ke surga, kapan? Oh bang, udah 20 tahun yang lalu. Kalau udah 20 tahun yang lalu juga basi. Kita butuh update terbaru. Kalau saya baru-baru ini Tuhan bicara sama saya, kalau saya itu dalam berdebat, itu pukulan saya nilainya sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Itu Tuhan ngomong ke saya. Ini masih baru. Update terbaru ya, di update yang baru. Sebentar dulu, tenang, jangan ketakutan. Kita butuh update terbaru. Kalau misalnya, karena banyak juga memang bisa-bisa saja orang dibawa ke surga. Mungkin saat itu dia orangnya baik. Tetapi apakah imannya itu dipertaruhkan sampai pada finish, pada akhirnya?
jangan kita di awal benar tapi di akhirnya kita tambah blow on. Karena aku lihat kau akhir-akhir ini kau bukannya tambah benar, kau lihat tambah blow on. Terangkan. Nah makanya kalau bisa itu update terbaru, bila perlu kemarin atau dalam tempo sebulan ini atau seminggu ini kau dibawa ke surga, mungkin aku akan mendengar. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya itu update yang terlama, yang 20 tahun 10 tahun yang lalu, itu nggak bisa dijadikan patokan karena dulu juga Simpson kan benar dia. Tapi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, makanya nggak bisa dijadikan iman kita yang dahulu menjadi barometer iman kita yang sekarang. Jadi kita perlu update terus. Makanya kalau kau memang perlu di surga, jaga itu. Jangan sampai kau nggak dibawa ke surga lagi. Nah, kalau saya puji Tuhan, update terbaru saya masih dihitungan masih 4 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Tuhan masih berbicara terus sampai hari ini kepada saya. Masalah 24 tua-tua itu sekitar 2 minggu yang lalu. Bang Luga, saya melihat Bang Luga duduk di jajaran 24 tua-tua dan itu bukan saya yang ngomong. Tapi saya juga mendapatkannya. Ada beberapa 5 orang melihat saya di surga itu dikawal pasukan malaikat seperti mengawal seorang menteri. Nah, artinya bahwa itu sudah sangat kuat konfirmasinya, brother. Ya, kamu jangan terlalu sombong. Ya, di atas kau masih banyak yang lebih tinggi. Jangan kau lupa daratan kau. Siapa? Kita nggak tahu si Juma ini nanti bertobat, dia jabatannya lebih tinggi dari kau. Dia sudah kolonel, kau masih kopral. Justru kadang-kadang kenapa saya baik kepada orang Islam? Karena mereka ini adalah calon-calon yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara kau akan menjadi janda. Janda yang udah 20 kali jadi janda. Dan kau pun, Tuhan pun, jangankan Tuhan, setan pun lihat kau jijik. Paham kau terangkan? Sepertinya kau udah nggak bisa tertolong, tuh lihat. Kau udah tua, tambah tua, kau makin sesat. Ya, tunggu. Bang Luga, kenapa saudara kita ini disebut sebagai janda? Dia kan laki-laki. Gini. Ini pertanyaan ini. Saya lihat si Juma ini lama-lama makin laki-laki kenapa bisa janda? Harusnya udah, Bang. Nggak sia-sia kau di sini didukung oleh. Jadi kulit kau makin pintar. Jadi gini. Tuhan, di mata Tuhan, umatnya itu seperti istrinya. Makanya kan ada ayat, Israel itu adalah istriku, kata Tuhan di Yesaya pasal jadi berapa. Bang Luga nanti jadi istrinya Tuhan. Begini, secara roh, pakai gaun pengantin wanita. Sebentar. Begini bro. Para kali nih. Secara rohani, gereja, bukan perorangan, bukan pengantin perempuan, pakai sepatu tinggi, hak tinggi. Pakai baju renda-renda, bulu matanya disambung, pakai lipstik. Gimana ceritanya Bang Luga nanti modelnya? Iya. Bentar dulu Bang. Yang dimaksud dengan ini tampilan perempuan? Bukan. Tetap laki-laki, tetapi gini. Tapi dibilang secara tadi. Oh, sebentar dulu Bang. Ya udahlah Bang, ngomong dulu lah. Kayak bicara dulu. Saya jadi cuman gini. Kenapa saya bilang si terangkan ini? Ya. Kenapa saya bilang si terangkan ini udah janda 20 kali? Di mata Tuhan, ciptaannya itu seperti perempuan. Karena Tuhan kan yang kasih kita makan, bukan kita yang kasih makan Tuhan. Jadi, secara spirit, seluruh umat manusia, bukan perorangan ya, seluruh umat, ya dari zaman Adam, kita ini dianggap Tuhan tuh seperti istrinya. Makanya Tuhan bilang, janganlah engkau berzina dengan ala-ala lain. Jadi Tuhan ketika kita menyembah Tuhan yang lain, itu dianggap Tuhan itu kita berzina. Nah, kalau muslim, nama akun, Bang Luga, nama akun Al Hayat Indonesia itu Sofiatul. Ya udah naikin aja, nggak apa-apa kalau mau naikin. Jadi gini. Jadi kan kalau muslim ini di mata Tuhan seperti seorang perawan yang belum dapat suami. Itu muslim. Tapi kalau si terangkan ini di mata Tuhan bukan seperti seorang perawan. Ini sudah menjanda 20 kali dengan Beelzebul. Tuhan juga nggak yang sudah menjanda 20 kali. Ibarat kata tuh barangnya itu udah jadi gini. Jadi Bang Fred ini sudah 20 kali janda. Jadi gini. Ya, jadi
ada perlombaan ya. di Amerika. Sebentar. Jadi ada perlombaan di Amerika. Jadi ini kompetisi siapa yang lebih besar barangnya siapa yang lebih besar gitu kan. Jadi ini diperlombakan lah. Jadi ikut serta dari orang Afrika. Ini kemaluan saya udah gede banget lubangnya katanya kan, dimasukin semangka masuk, luar biasa kan peserta di area Afrika. Dari Amerika juga kemaluan saya lebih besar ya kan. Ini Nabi Jamban. Jadi sebentar. Jadi siapa yang Sebentar sudah dulu, jadi gue lagi cerita. Jadi peserta dari Amerika nih, dimasukin kulkas masuk, orang tepuk tangan semuanya kan. Gila men, kulkas dimasukin masuk gitu. Udah gitu terakhir peserta dari Indonesia, dia bingung kan, aduh gimana lah caranya ini kan. Semua penonton kecewa. Apaan ini? Iya. Ini diterangkan ini kan, ibarat kata ini perwakilan Indonesia. Jadi orang udah pada penonton kecewa. Masalahnya yang tadi yang dari Afrika semangka masuk, yang dari Amerika kulkas masuk ya kan, saking gedenya barangnya kan. Dari yang dari Indonesia nih, katanya gini, penonton udah kecewa, nggak mungkin lah orang kulkas aja bisa masuk, nggak mungkin lo bisa ngalahin yang dari Amerika deh, kulkas aja bisa masuk ke barangnya gitu. Tiba-tiba penonton teriak, woi kok ini tiba-tiba gelap? Kata peserta dari Indonesia, kalian semua udah di dalam. sebesar apa tuh? Satu stadion. Satu stadion masuk jadi gelap padahal lampunya dimatikan. Kurang ajar. Bukan, mereka semua udah di dalam. Jadi ibarat kata begitulah Bang Juma. Jadi ibarat kata begitu. Lagi seterang ini kalau di tuh udah jijik nih dia. Coba udah menjanda 20 kali. Guluga, masa iya Nabi ceritanya cerita porno begitu, Nabi duduk di depan tua-tua. Najis mana Nabi kayak kamu kalau cerita-cerita kayak begitu. Masa Nabi yang duduk di depan tua-tua itu bukan najis bro. Saya menceritakan. Coba kamu Bang Juma pasti tahu dong. Bang Juma tahu nggak cerita waktu di Yeskiel pasal 13 Ohola dan Oholiba kan ada tuh itu bahwa susu keremajaanmu sudah dijamah-jamah dengan jakar yang seperti jakar kuda. Nah itu nubuatannya. Iya, Nabi najis lo Luga, Nabi najis lo. Cerita-cerita mah yang duduk di depan tua, ceritanya cerita Nabi najis kamu Luga, Nabi najis itu namanya. Masa di otaknya mengenai hal kebesaran itu jakar? Itu bukan najis, emang di mata Tuhan kau sudah mempersuamikan Beelzebul, kau udah bersuami Beelzebul. Habis kau dipakai sama Beelzebul, dioper lagi ke Lucifer ngoper lagi ke Asmodeus, Lucifer ngoper lagi ke Naga. Makanya Tuhan udah jijik ngeliat kau. Jangankan Tuhan, setan aja udah ngeliat kau, udah muak, udah jijik setan ngeliat kau. Setan aja bilang kita aja yang setan gak gitu-gitu amat. Nah kau kenapa? Ngelonte aja kerjaan kau. Jadi Luga, kamulah yang disebut dengan Nabi najis yang dibuang ke neraka. Karena cerita kamu cerita tentang porno mengenai kebesaran jakar orang. Kalau yang di Yeskiel itu beda, contohnya itu beda. Itu karena penyembahan berhala. Kamu cerita-cerita Nabi seperti itu, artinya kamu itu nggak pantas duduk di depan tua-tua. Karena kenapa? Kamu najis orangnya. Nabi najis kamu juga. Tapi gini ya. Tapi Bang Premi ternyata lebih hebat Anda ya. Anda 20 kali lo menjanda, sementara aku janda nggak laku-laku loh. Dan aku wanita tulen loh, aku wanita tulen. Makanya saya bilang Bu Hesti, kalau si terangkan ini, saya kan udah kenal lama ya Maki Aki ini ibarat ini kan bukan janda secara fisik ya.
karena dia kan jenis kelaminnya kan kakek-kakek. Ini janda rohani, janda apa namanya. Dia menjanda ke siapa? Dia sudah tidur dengan Lucifer. Dia sudah tidur dengan Beelzebul. Pengajaran sesat itu kan seperti persundam. Makanya di Yesaya pasal 13 dan pasal 23, Ohola dan Oholiba telah bersundam di setiap gunung-gunung dengan pemuda-pemuda dari Asyur yang seperti orang keledai. Susu keremajaannya sudah dijama-jama. Makanya si Terangkan dan seluruh pasukannya, si Bom-Bom ini sudah menjanda dengan Lucifer, dengan Beelzebul, dengan setan-setan. Makanya dia mau kembali kepada telur jijik, karena udah kartu kalau dalam film bokep itu udah gede barang. Tuh kan, aduh Nabi ngurusin film kok bokep, aduh parah Nabi Najis. Bang Luga, ada yang nanya nih Bang Luga. Bang Luga, mukjizatnya apa? Gitu kan sebagai Nabi. Coba mungkin bisa banyak mujizatnya Bang Ari. Mujizatnya apa? Ngusir setan. Kayak mana waktu pernah itu ya? kita lihat dia ngusir setan? Mana pernah kita Pak lihat Bremi dengerin. Enggak bener loh. Bang Luga ini ngusir setan. Buktinya setannya sama dia kok. Buktinya dia ke setan terus. Iya kan? Iya kan? Apalagi mujizatnya Bang Luga? Yang saya lihat dia YouTube-nya, dia sama siapa itu yang di YouTube yang baru kemarin. Dia malah masuk ke kuburan itu malah merasuki dia. Aduh, dia takut-takutan melihat begitu. Saya bilang, kok Nabi bisa begitu? Ya aku bilang, dia kan mujizat, dia mengusir setan. Setannya lari ke dia sendiri. Nah makanya dia kesetanan terus. Kalau Terangkan, udah puluhan orang kuusir setan dari orang langsung kabur juga. Kamu usir setan, malah setan masuk ke kamu. Bagaimana kamu Luga disebut Nabi seperti itu? Wah, nggak kelasku kamu. Udah gini aja, nggak usah kita terlalu banyak basa-basi. Kau kan penyesat dan kau kan anaknya Lucifer. Aku sudah diberikan karunia, kalau kata orang Islam bilang alhamdulillah, ya kan? Kalau kata orang Islam, kalau kata orang Kristen puji Tuhan. Tuhan memberikan aku karunia duduk di ring satunya Tuhan. Ya kau jangan iri, berkat masing-masing bro, ya kan? Udah, kalau kau cari kerajaan lain aja, kerajaan Lucifer bapak kau di sana juga masih butuh, di situ juga ada tahta di situ. Kau mending di situ aja di kerajaan sono. Kalau si Juma, si Hamdi ini akan saya ajak masuk bergabung di kerajaan Tuhan akhir zaman ini. Ini mereka ini akan saya tarik semua ini. Kau sana pergi kau, bocil kau, aki-aki. Ini juga. Ternyata ternyata tua-tua yang ada di Wahyu 19 itu 24 tua-tua itu udah ada posisinya yang menempatin. Mereka udah menyembah. Artinya udah nggak ada lagi Luga di sana. Itu pikiran. Tutup bajigur. Jadi udah ada yang sujud menyembah. Ke-24 tua-tua itu bersama makhluk-makhluk tersungkur menyembah Allah yang duduk di tahta itu. Jadi Luga udah nggak ada lagi posisi. Tidak. Bukan seperti itu cara nafsirnya. Gini loh. Aduh. Ketika penglihatan itu ketika penglihatan itu terjadi, masih ada Yohanes kok, Petrus masih hidup kok. Itu visi bro. Itu suatu gambaran nanti di surga. Itu penglihatan yang akan terjadi di masa lampau. Nah, kalau kau nggak sampai pelajarannya ke situ, ya kau gabung sana, kau mau Bom-Bom sana. Yang senasib kalian gabung situ. Orang-orang yang duduk di sana itu adalah orang-orang yang kudus dan yang darahnya tercurah karena martir mereka, ya. Nah sekarang kalau kau aja pakai nama asli aja kau takut kau, padahal masih di TikTok. Pakai nama asli, berani nggak kau open cam? Coba, berani nggak kau open cam? Dengar. Siapa nama asli? Dosen lagi ngajarin kamu. Dengar dulu dosen. Kau bukan dosen, kau dosen bagi murid-muridmu yang sesat kamu. Dosen pula kau di sini. Aku aja jauh lebih terkenal dari kau. Mau dosen-dosenan pula kau di sini kau. Dengar dulu. Campakkan pula nanti kau. Udah diamlah kau, diam kau. Dengar dulu. TikTok. Dengar dulu. Jadi supaya kamu tahu
yang paling tinggi dari persyaratan yang duduk di tua-tua itu adalah darah mereka tercurah sebagai darah martir untuk layak duduk di 24 tua-tua itu. Ya, supaya kamu tahu. Yang pertama, Yohanes Pembaptis, darahnya udah tercurah. Itu sudah duduk pasti di sana. Ya. Murid-murid sebagian. Sebagian lagi katanya si bodat satu ini. Kau ajaran setan kau itu 12 itu 12 murid Yesus, sebagian lagi kau bilang ucupkan nanti muncul kau. Stefanus dia sudah mencurahkan karena dirajam oleh Paulus, di depan Paulus dia mati. Ya, kamu apa luga? Orang cuma diancam aja kamu supaya dilapor kamu ke polisi udah langsung mewek kamu. Aku nggak, mohon maaf. Apa kamu nabi palsu kamu? Bodat, aku minta maaf bukan untuk menarik kesaksianku ya. Aku tidak pernah menarik kesaksianku ya. Kau hati-hati kau ngomong. Aku tuh tidak pernah menarik kesaksianku. Masih lebih percaya saya kepada Saiful. Ya udahlah, terserah kau lah intinya. Daripada kamu. Terserah kau, bodoh, terserah kau, matilah aku. Kamu masuk penjara aja kamu takut, apalagi martir, darahnya, lehermu dipotong demi menyaksikan Injil Kristus. Kamu udah takut, gimana kamu duduk sekarang 24 tua-tua sekarang aku tanya sama kau. Sebentar ya. Sekarang kan aku kan lagi bikin project, mau berdebat dengan Zakir Naik, mau berdebat dengan tokoh-tokoh muslim ya. Nah, saya masih mau membuat perdebatan ya. Saya kemarin debat dengan Farid Naik itu 1000 orang loh, bisa aja saya dibunuh di situ. Tapi saya ladenin enggak? Saya ladenin. Saya 2 orang yang datang 1000 orang. Itu kalau saya mau dimatiin di situ bisa. Jangan ya. framing. Nggak ada. Bang Duga nggak ada berdebat sama Zakir Naik. Dia hanya bertanya sama kepada Zakir Naik. Farid Naik. Ya sama aja, Farid Naik itu tetap juga perdebatan walaupun berdebat kok bertanya Baluap. Iya sama aja. Udah ketahuan palsunya. Berdebat sama bertanya beda. Kalau saya karena nggak dinaikin aja ke panggung, itu aja bedanya. Intinya berdebat gitu loh, sama aja. Kami juga sama gitu loh. Nah terus yang kedua, sekarang saya tanya, Terangkan berani nggak? Kenapa si Terangkan ini dia tidak pakai nama asli? Kenapa dia selalu pakai nama palsu? Karena dia takut dibunuh nanti kalau salah-salah ngomong kena pasal penistaan. Coba kalau lihat gua, tiap hari kemarin juga gua baru ketemu Islam, besok juga gua ketemu Dewa lagi no. Nah, si Dewa aja masih pengen ketemu gua, dan besok gua ketemu lagi. Ayo, kenapa? Mau ketemu siapa lagi? Udah kita masih mau ketemu Ucok, Bodat. Kamu debatnya kosong nyari ini sudah debat terbuka udah 10 kali, udah 17 kali gua debat terbuka. Lu berapa kali? Sekalipun belum pernah. Ngomong gede aja kamu belum pernah debat terbuka. Kau manusia penakut kau. Kalau memang kau pemberani, kau tantang si Juma debat terbuka, bikin acara di lapangan atau di jalanan. Saya dari dulu saya sudah menginjil di jalanan, di bis-bis saya sering khotbah. Ya, sering saya mau dibunuh sama Laskar Jihad, itu udah sering saya. Jadi nggak usah pancing-pancing saya. Oh takut sama Islam dari tahun saya sudah berkhotbah di bis. Dilaporin aja langsung saya belum dilaporin waktu itu, saya belum dilaporin. Ucok dari dulu juga udah sering di hadapan Laskar Jihad. Di YouTube aja kamu ditantangin si Dewa langsung kamu mewek. Bagaimana lu gak? Saya tidak pernah mewek. Saya cuma bilang sama Andre tolong nanti kalau si Dewa mukul gua, lo tahan, nanti gue takutnya gue mukul lagi sama dia. Makanya si Andre nahan. Tanya sama si Andre, benar nggak sih lu gak ngomong gitu? Lu kagak tahu ceritanya, lu jangan ngarang. Tolong. Iya, langsung mewek kamu mau dilapor. Bagaimana martir darahnya kamu? Kalau dia sekarang kan nggak dilapor. Kalau dilapor juga, ya itu urusan mereka, bodoh. Ya itu wajar. Kalau dalam agama wajar. Gue juga bisa dalam nama gua, tapi kan belum waktunya. Kalau nanti ada yang nyinggung Yesus juga lama-lama gua belah kepalanya. Emang cuma lo doang yang bisa ngebelah kepala orang, sama-sama ngebelah.
Dodong, tolol. Yang bisa membelah itu Udah, adalah gua udah duduk di 24 tua-tua, lo nggak usah nangis, lo nggak usah nangis. Banyak pendeta nangis karena nggak dikasih duduk di situ. Salah Yang lu bisa membelah sendiri. itu Jadi adalah udah nggak usah lu iri hati kalau Tuhan memberikan tahta kepada gua, karena itu adalah keputusan Tuhan. Lu nggak usah nangis, goblok. Iya. Jadi gini Luga, Tuhan Yesus sudah bilang sama saya, bilang gini, karena sudah banyak mahasiswa-mahasiswa kamu utus untuk memberitakan Injil, dan engkau telah wisuda mereka sehingga mereka menyiarkan berita Injil, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang diangkat sebagai orang yang bisa membelah Alkitab dan mengajari mereka kebenaran-kebenaran Allah. Maka dipercayakan saya sebagai pengajar. Iya, tapi lu nggak duduk di 24 tua-tua kan? Tapi lu nggak duduk di situ kan? Ucok. Dengar dulu, sebentar dulu. Sekalipun saya sudah Iya, tapi lu kan nggak duduk di situ, makanya lu diam. Diam dulu. Sekalipun saya sudah melihat surga itu dan saya melihat nuansanya, Tapi lu duduk di 24 tua-tua. Nggak, gua tanya lu duduk. Iya, makanya lu diri. Iya, makanya kalau lu nggak diri duduk di 24 tua-tua itu, karena yang duduk di 24 tua-tua itu adalah orang yang harus martir. Bukan kau yang saya kan nggak tahu. Saya kan tidak tahu nanti. Saya kan tidak tahu nanti kalau saya mati martir, saya tidak tahu. Dan juga juga kalau mati martir kan kita tidak tahu. Jadi intinya nanti kamu duduk di 24 tua-tua itu adalah jika sudah mati martir. Itu pun mati martir itu tidak semua, karena mati martir mereka harus dilihat dari pakaian mereka yang benar. Karena ada mati martir belum tentu pakaian mereka benar, seperti Luga ini udah takut mati martir, pakaiannya nggak benar, bagaimana duduk di 24 tua-tua? Itu kan framing kamu. Ya, itu kan framing kamu. Tapi kan faktanya udah ada beberapa orang mendapat penglihatan kalau gue dapat tahta. Itu kan faktanya. Wahyu berkata bukan penglihatan orang yang menentukan duduk di 24 tahun itu. Oh tidak, harus punya Tuhan syarat. mengatakan, sebentar dulu ya, gantian bicaranya supaya orang ini bengek. Sebentar ya. Gini, Tuhan kan berbicara melalui nabi-nabinya, ya. Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya. Kenapa Tuhan harus berbicara kepada nabinya? Karena Tuhan tahu di bumi ini kan gue selalu ditolak orang, ya. Yang Katolik nolak gua, walaupun akhirnya minta maaf. Itu lu lihat banyak banget di Astaga yang sudah minta maaf sama gua. Salah satunya tersadarkan, Bang Luga maafin saya ya. Dulu saya mengatakan Bang Luga nabi palsu. Bang Luga harus doain saya, tumpangan baptis saya Bang Luga. Itu kata si tersadarkan sama gua. Itu salah satu petinggi di Astaga. Si Papa Jahat juga minta mau dibaptis sama gua. Si apa bukan agama biasa juga minta dibaptis sama gua. Banyak banget yang mau minta dibaptis sama gua. Nah sekarang lo diam dulu ya. Kalau misalnya ada Tuhan berbicara sudah lebih dari 5 orang bahwa gua dikatakan duduk di 24 tua-tua, lu nggak usah iri hati, lu kerjakan bagian lu nggak usah iri dengan berkat orang, karena orang itu Tuhan yang lebih tahu kita, ya. Gua ini anak sulung, kau anak keberapa? Terangkan kau anak keberapa? Lu anak keberapa? Udah Ya belum? berani jawab dia. Jadi Kamu anak keberapa? Nggak, gua jawab dulu pertanyaan saya. Kamu anak keberapa? Anak sulung. Kamu anak keberapa? Anak sulung. Oke, saya anak sulung, ya. Saya anak pertama. Saya ini anak tunggal, ya. Saya anak satu-satunya, ya. Dan Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya nazir dari kandungan. Saya jadi hamba Tuhan udah dari kandungan. Jadi wajar kalau Tuhan memberikan saya jabatan. Dan lu nggak usah iri sama orang. Ya lu kejar apa yang menjadi bagian lu. Jangan lu marah-marah ketika orang diberkati Bukan Tuhan. manusia yang menentukan kamu Luga jadi seorang yang disebut 24 duduk di tua-tua itu supaya kamu Tuhan jangan yang tersesat. berbicara Ini dosen ya. kepada gua berkali-kali, Dosen terangkan. ngajarin. Kenapa Ya, lo dosen tidak ngajarin percaya kamu kalau ya. Tuhan berbicara sama gua? Emang Tuhan nggak bisa ngajarin ngomong kamu ke ya. kita? Dosen ngajarin kamu Bukan ya, Luga. dosen, Lihat ini nih. dosen lagi kalau Karunia pengajar itu
ada di dalam 5 jabatan itu. Ini sudah dikaruniakan Tuhan untuk kusampaikan sama kamu. Kamu harus kembali kepada Alkitab, back to the Bible, dalam persyaratan orang-orang masuk kepada 24 tua-tua itu. Jangan hanya karena kata orang atau kamu berkamuflase berkanjang dengan penglihatan-penglihatan. Karena orang yang berkanjang dengan penglihatan-penglihatan itu adalah berkanjang kepada penyesatan-penyesatan. Itu sudah dianatema oleh Paulus, berkanjang dengan penglihatan-penglihatan. Jadi kalau kamu berkanjang dengan penglihatan-penglihatan, lalu tidak ada standar penglihatan itu, kamu hanya mengatasnamakan orang, kamu berarti nabi palsu dan rasul palsu kamu. Supaya kamu tahu. Ini guru loh. Ini sekarang guru, saya bantai ya. berkanjang dengan penglihatan. Iya, kau guru itu paling hina. Di antara 5 jawatan guru itu paling kecil, ya. Di antara 5 jawatan itu guru itu kelingking. Rasul itu jempol, nabi itu telunjuk, penginjil itu jari tengah, gala jari manis. Guru tuh paling kecil di antara 5 jawatan ini. Jadi gini ya, biar kamu tahu cara kerja Tuhan. Begini, pengajaran itu pertama diberikan kepada guru. Kalau ingin mengajar itu harus minta arahan dari Rasul dan Nabi. Makanya dikatakan di dalam 2 Petrus di Efesus bahwa gereja itu didirikan atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi, bukan berdasarkan guru-guru. Gini loh ya, Rasul itu ibarat kata penemu. Dia penemu suatu ilmu. Nah, penemu suatu ilmu ini maka akan ilmunya dibakukan dalam satu namanya kurikulum. Nah, kurikulum ini baru diajarkan oleh guru. Gurulah yang merinci. Tetapi pengajaran dasar itu pertama diberikan kepada Rasul. Makanya Rasul itu bisa merintis gereja. Kalau guru tidak bisa merintis gereja, dia sifatnya mencari kandang. Kerjaan guru adalah mencari kandang dan dia melamar. Misalnya contoh, kau guru kan, kau cari kandang misalnya. Kau masuk kandangnya Bom-Bom, baru kau permisi sama Bom-Bom, Pak Bom-Bom, bisa nggak aku ngajar di sini? Maka Bom-Bom akan memeriksa pengajaranmu. Kau kayaknya pengajaran sesat kau. Pikir kau, si Bom-Bom punya kuasa mengusir kau karena dia gembala. Dia berkuasa atas gereja, itu namanya gembala. Nah, kalau kau sebagai guru, kau mau ngajar di mana? Misalnya saya bikin komunitas 2000 orang. Ketika kau ingin mengajar di 2000 orang ini, kau harus izin sama pendirinya. Pendirinya adalah para rasul. Makanya rasul itu lebih tinggi dari guru. Bagaimana mungkin kamu mau mengajarin rasul sementara saya rasul itu pendiri dari gereja? Goblok, tolol kau. Kau nggak ngerti hierarki kau, bodoh.